Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu dan para bapak jamaah salat maghrib dan rutinan malam Sabtuan, moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai pada halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu, zakat. Sekarang membahas tentang zakat. Bapak Ibu, supaya mendapatkan pengetahuan yang penuh, nyambung, ini kitab, saya ulang lagi, menerangkan 3 hal: Islam, iman, ihsan. Sakitabli. Satu kitab ini menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Bagian pertama Islam berarti bicara ilmu fikih, khususnya yang terdapat di dalam rukun Islam. Bicara iman, bagian yang kedua berarti bicara tauhid, kumpulnya pada ilmu kalam atau ilmu tauhid. Bagian yang ketiga itu ihsan, isinya adalah akhlak dan tasawuf. Nah, sudah 100 halaman, ini masih bagian pertama, yaitu fikih. Fikihnya baru menyelesaikan 2 pasal. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. 2 hal tadi itu diterangkan sampai dengan 100 halaman. Sekarang masuk kepada bagian pertama, pasal zakat, menerangkan rukun Islam pada pasal zakat. Syahadat selesai, sholat selesai, sekarang zakat. As-salisu min arkanil islami ita'uz zakati. Yang ketiga dari rukun Islam adalah menunaikan zakat. Ai i'ta'uha limustahiqqiha. Maksudnya adalah menyerahkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Minal fuqara'i, dari orang-orang fakir, wal masakin, orang yang miskin, wa baqiyatil asnafil mawjudin, dan selebihnya pada asnaf atau golongan-golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada 8. Ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Wa qad qarranallahu ta'ala bainas sholati waz zakati fi ghairi mawdu'in min kitabihi. Allah selalu saja menyertakan pembahasan zakat
dengan sholat. Kalau ada dalil sholat, kemudian di belakangnya disambung dengan dalil zakat. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Orang yang mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Aqimis sholah, nantinya ujungnya zakat maning. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata perintah sholat, selalu direndeng-rendeng dengan zakat. Maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah wong iku bagus di dalam Islam beli mung-munge nyembah ning Gusti Allah munjuk, tetapi mono rata baka karo Gusti Allah mamunjuk baka zakat mamene Pak ngiwe nengen ning menusa. Jadi salah satu ajaran agama yang paling penting adalah peduli terhadap sesama, yaitu yang disebut dengan zakat. Nah, selalu begitu. Maka walidaqila, oleh karena itu ada yang mengatakan man shalla walam yuzakki lam tuqbal sholatuhu. Wonge gelem salat, beli gelem zakat, ora diterima aja salatnya. Tapi ada yang mengatakan begitu. Man sholla, barang siapa yang sholat walam yuzakki, dia tidak mau berzakat, lam tuqbal, tidak diterima sholatuhu, sholate wekel, sujude dawa, wajibet dilakoni, sunnah ora mandeg medit, sholate je boten diterima, atau paling tidak sempurna. Orang zakatku memang rada mikir sih. Ada yang etung-etungan enak bae wong tuh nerima zakat. Saya yang capek, saya yang keringetan, saya yang mengeluarkan modal, oleh rezeki, oleh bati, masa dijakatakan ning wong tinggal nyadong bae. Ada yang bilang begitu loh, Pak. Kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatu nau'ani, zakatul mali wa zakatul badan. Zakat itu ada dua macam. Satu zakat mal, harta, yang kedua zakat badan. Fa zakatul mali tajibu fi amwalin maksusatin. Zakat harta wajib kepada harta yang khusus. Wahya ad-dabhu, yaitu emas, wal fiddatu lan selaka, wal ibilu lan onta, wal baqaru lan sapi, wal ghanamu lan wedus kambing, wazzuru lan tanam-tanaman, al muqtatatu kang wataken, maksudnya tanaman pokok, watamru lan korma, wazzabibu lan anggur, fi urudit tijarati, untuk harta perniagaan, benda perniagaan. Bapak Ibu, kalau menurut teks yang ini, zakat itu fi amwalin maksusotin, harta yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan itu berarti yang disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang maksusoh itu mana? Yang ditentukan itu mana? Emas, perak, onta, sapi, kambing, tanaman pokok, korma, anggur. Itu pun korma anggur yang didagangkan. Berarti kalau begitu, yang lainnya tidak wajib zakat apabila mengikuti teks ini. Nah, ibu bapak, dalam hal-hal tertentu kita harus menggunakan kias.
menggunakan kias. Kias itu tidak persis dengan apa yang ada zaman Nabi, tapi esensinya sama. Di dalam hadis, Pak, tidak ditemukan zakat beras. Soge goletan apa? Lamun ketemu wong lanang tepai wadimor anyaran, Pak. Tapi beras, Pak. Zakat beras sok goletana. Dalile, Pak. Ibu-ibu kalau bisa menemukan dalil zakat beras, tekpaimu kena anyaran. Saya berterima kasih karena saya dapat dalil. Itu tidak ada, Pak. Beras, nggak ada. Jagung, nggak ada. Akan tetapi itu adalah teks kitab ini, Pak. Kitab ini rujukannya adalah kitab zaman Bengen. Kalau kitab zaman Bengen itu ditulis sesuai dengan masanya. Zaman Kiwari, zaman sekarang tidak harus persis dengan zaman dahulu. Yang penting esensinya sama. Kenapa Nabi korma, anggur dan sebagainya unggal dinae mangane mengkonon? Ningkene wong mangane gondem, gandum, beras, iya kuwen kang dijakati. Jadi sebutannya beda, tapi isinya sama, sama-sama makanan yang menguatkan atau makanan pokok. Wis, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada satu teks pun hadis atau ayat yang disebut dengan misalnya zakat profesi. Itu enggak ada, Pak. Mana yang profesi itu? Hakim, jaksa, apalagi notaris, dukun. Dukun itu penghasilannya banyak, Pak. Lah dukun, Pak. Tukang parkir, Pak. Pengacara. Itu enggak ada tuh. Tetapi mereka itu penghasilannya hebat loh, Pak. Maksud saya begini. Penghasilannya banyak, tetapi di dalam teks zakat tidak disebut, Pak. Ning kitab-kitabku beli disebut. Seandainya Imam Syafi'i hidup hari ini, Imam Ahmad bin Hambal dan sebagainya, maka pegawai-pegawai yang tadi itu diwajibkan zakat. Coba nanam padi itu, jika dihujani airnya dari hujan, Pak, nggak pakai modal apa, do celanang pluk, tumbuh sendiri, itu di dalam 1 ton zakatnya 1 kintal. Tapi kalau dipupukin, airnya dimodalin 1 ton, berapa? 1/2 kintal. 1 ton itu kalau 1 kintal padi 500.000, 1 ton berarti 5 juta. Pak tani itu, Pak, untuk mendapatkan 5 juta nunggunya 4 bulan. Big bak. Modal, bolak-balik, tanah diinjak-injak, dibalik-balik, dipanen satu-satu. Ngenteni 4 bulan, Pak. Rumah ditinggal-tinggal. Walau blok kotokan, blok belok, panasan, hujanan, campur debu, campur lumpur. Wah, untuk mendapatkan 5 juta selama 4 bulan tuh, Bu, big banget. Semono repotnya harus dijakati 1/2 kintal. Sementara Pak pengacara pakai jas, pakai tuh sepatu, pakai kursi empuk, pakai mobil ber-AC, makan enak. Tulisannya, Bu, pekerjaannya cuma gini aja nih, oret. Kan gitu tuh kerjanya tuh. Oret, golet buku ini pasalnya nanti ini aja nih pasalnya. Adu pasal dan sebagainya. Menang dalam 2 bulan, glotak 1/2 miliar. Lalu yang begitu nggak dijakati, kan nggak adil banget tuh, Pak. Maka saya setuju pada satu kaidah fikih, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Menentukan hukum itu berdasarkan umumnya lafaz, bukan pada khususnya sesuatu yang terjadi.
abong-abong Kanjeng Nabi, makannya korma. Zaman sekarang orang Indonesia enggak mau zakat karena Nabi pakai korma, kita pakai nasi. Enggak seperti itu. Ngerti sebutan Bu ya? Jadi memahami agama itu seperti itu. Tidak hanya, jadi tidak boleh berpikir itu begini, Bapak-bapak. Wis pokoke sesuai dengan zaman Nabi. Lah Bu, raine sampean kula kaning Nabi zaman Nabi. Di muka kita itu enggak ada loh zaman Nabi. Kalau kita zaman Nabi semuanya pas sesuai, Pak. Saya sering bilang begini pada orang. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Pak, kita ahli bid'ah semua. Mana di antara kita yang sesuai dengan Nabi? Orang pakaian kajian Nabi nggak ada yang seperti ini, Pak. Ayo, nggak ada, Pak. Nggak ada. Bapak-bapak nanti pulang dari sini, klik HP. HP diklik, klik Google. Klik Kopiah Nabi. Kopiah Nabi itu nggak ada yang sama gitu, Pak. Sama sekali nggak ada. Kopiah Nabi itu masih ada di Istanbul, di Turki itu, Pak. Klik pakaian Nabi. Nuh, ada di sana. Tiba-tiba klik sandal Nabi. Tiba-tiba ada di Indonesia, sandal Nabi masih anyar, dusta dia. Bu, kalau ibu-ibu main kemana suruh cium sandal Nabi, jangan Bu, dusta itu, dusta, sedusta di sana. Ada di Indonesia itu ada itu loh Pak, baju Nabi, orang pada mencium-cium, kebohongan semua. Bajunya Nabi ada di keluarganya dan tidak mungkin dibawa-bawa menek. Bareng ningkene baju masih anyar setrikaan. Lah, wis 1400 tahun baju bahan Indonesiaan. Bohong itu, banyak orang yang dibohong itu loh. Oke. Baik, zakat. Terus, wa yustaratu fi wujubi zakat, disyaratkan pada wajibnya zakat bulughu nisabi, sampai nisab fil jami'i, pada semuanya. Wa kada, begitu juga mudiyul hauli, lewat 1 haul, 1 tahun. Fi ghairi mu'asyaratin, selain mu'asyarat. Mu'asyarat itu wahya az-zuru' was samar. Sumiat kadzalik liwujubil usur fiha, 1/10 disebut demikian karena wajib dikeluarkan 1/10 dari hasilnya. Ada penjelasannya di bawah Pak, nomor 2 tuh mu'asyarat. Wal ma'dani, dan barang tambang, warikazi, dan barang temuan. Amma fiha, adapun dalam rikaz, fatazib, wajib zakatuha, zakatnya fil hali, pada waktu itu juga. Kalau yang lain diantara syaratnya 1 nisab, kemudian sudah 1 tahun, kemudian barang tambang. Adapun apabila rikaz, barang rikaz itu barang temuan yang ada terpendam dalam bumi. Apabila seseorang mendapatkan barang berharga di dalam bumi, maka zakatnya langsung pada waktu itu juga, tidak menunggu 1 tahun. Ibu-ibu misalnya punya karangan, mau tanam pisang, ketika lagi macul tanah tiba-tiba menemukan emas segede botol. Bentuknya patung misalnya Bu, arca yang bagus. Bu, aja ngomong-ngomong. Tak warai Bu. Ya Pak. Aja kanda-kanda nih wong Pak. Lalu apa? Dilebur aja. Dilebur Bu, lebur jadi gelondongan, jadi apa namanya Pak? Logam mulia. Dijual logam mulia, menengah. Kok Ustadz ngajari begitu? Dalam hukum agama, jika ibu-ibu punya tanah, di dalamnya ada begitu, milik ibu. Tapi dalam hukum negara Pak, diambil loh Pak oleh negara. Nanti pura-puranya ini barang antik, harus ditaruh di museum. Ibu dibayar 20 juta, itu barangnya di museum nggak ada Pak, dibawa oleh orang ini kemana? Bisa sekian miliar tuh. Paslon, kita lanjutkan. Nisabud dahabi, nisabnya emas, salasu awaqin, 3 uqiyah. Wahya ibaratun, uqiyah itu adalah peristilahan ansalasina qoplatin, 30 qoplah. Bu, ini bahasa-bahasa orang sana lah. Qoplah itu kama fil lisan wal qamus wal wazinu minad darohim, timbangan dari
emas kholisoh yang murni. Wa nisabil fiddati, nisabnya selaka ihda wa isruna uqiyatan, itu 21 uqiyah sopiah yang murni. Wal wajib fiha, pada itu rubu'ul usur 4/10, walau minal ma'dani, walaupun dari barang tambang, illa rikaz, kecuali rikaz. Fafihi, di dalam rikaz al khumusu 1/5, zakatnya 1/5 kalau barang temuan di dalam tanah. Wa yajibu fi mazada 'ala nisab, dan wajib terhadap barang yang bertambah lebih dari nisab, bihisabihi, tinggal dihitung baik. Wala zakata, tidak ada zakat fil huliyil mubahi, pada perhiasan yang mubah, min ghairi israfin, karena tidak berlebihan. Wa nisabul ibili, dan nisabnya onta iku khamsun 5, wa fiha, dalam khamsun iku syatun jada'atun, gibas kang wis tanggal gigi serie, satun jad'atu do'nin, kambing gibas yang sudah tanggal giginya, gigi seri. Au saniyatin mu'zin, saniyatu mu'zin, atau kambing kacang. Apa kambing kacang tuh, Bu? Ika kambing kang kating perengkel bulunya kah? Kambing kacang. Kalau kambing gibas kong gede bulunya kandel. Kita terangkan terakhir. Wafil usri, dalam 10 satani kambing loro. Wafi khomsati asaro, pada 15 salah satun kambing telu. Wafi isrina, pada 20 onta arbaun 4. Wa fi khamsin wa isrina, pada 25 bintu makhodin, bintu makhod, onta yang sudah umur 1 sampai 2 tahun. Laha sanatun kamilah, yang punya umur yang sempurna. Wa fi situn wa salasina, pada 36 bintu labunin, laha sintani sanatani, bintu labun umur 2 tahun. Wa fisitun wa arba'in, 46 hiqqatun, laha salasu sanawatin, arane hiqqah yang 3 tahun. Wa fi ihda wa sittin, lamun duwe onta pa 6 hidda wa sittin, 61 jada'ah, laha arba'u sanawatin, onta jada'ah yang umur 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'in, 76 jatana bintalabun, bintalabun, arane bintalabun, Bu. Ini jada'a, bintalabun, hiqqah, itu tuh nama-nama onta. Wa fi ihda wa tis'ina onta orade, dan pada 91 hiqqatani, onta hiqqah loro. Wa fi mi'atin wahida wa isrin, pada 121 salasu bintu labun, 3 bintu labun. Wa fi mi'atin wa salasin, pada 130 hiqqatun wa bintu labun, zakate hiqqah siji, bintu labun loro. Wa mazada ala dalik, yang bertambah, fa fi kulli arba'ina, setiap 40 bintu labunin, yaitu zakate bintu labun siji. Wa hiya kulli khamsin hiqqah, setiap 5 tambah hiqqah siji. Wa nisabul baqari, dan nisabnya sapi salasuna 30, kalau sudah punya sapi 30 baru wajib zakat. Nah, kalau sapi mungkin ada yang punya gak nih? Punya sapi 30, fiha tabi' lahu sanatun, pedet. Apa pedet tuh? Anak sapi yang umur 1 tahun. Punya sapi 30 biji, zakate anak sapi yang umur 1 au arba'ina fa fiha musannatun laha sanatan, kalau 40 sapi zakate musinnah, nama unta lagi yang umur 2 tahun. Wa kada fi kulli salasin, begitu juga setiap 30 tapi arane pedet. Wa fi kulli arba'ina musinnah, setiap nambah 40 musinnah. Wa nisabul ghanami, nisab kambing-kambing, barangkali ada yang punya kambing. Nah, kayaknya ada yang kambing sih ya. Anda beli, Pak. Oke, zakate. Wa nisabul ghanami, zakatnya kambing arba'una, 40. Bakawis 40 kambingnya, wa fiha syatun, iko zakate siji, wedhu siji. Enteng kan, Pak?
1 tahun. Ila mi'atin wahida wa isrin sampai 121. Fasyatani maka 2 kambing. Ila mi'ataini wa wahida sampai 201. Fasalasun telu. Ila arba'ami'a sampai 400. Fa arba papat. Summa fi kulli mi'atin satun, setiap nambah 100 maka 1. Enteng banget nih. Wala tajibu tidak wajib zakat fi ghairi sa'imati minan na'ami, kepada binatang yang makan rumput di tempat gembalaan. Wal awamili minha, dan hayawan yang disuruh kerja itu tidak wajib di zakat. Tapi sapinya 30 itu dikongkon megawe kabeh, tukang meluku, tukang apa-apa, anak kang penggawani kayu, anak kang gawani pasir, anak kang tukang meluku, yang dipekerjakan tidak wajib dizakati. Wa nisabi zuru'i, sekarang tanaman, wasimarilan buah-buahan, khamsatu ausokin 5 wasak. 1 wasak itu jam'u waskin wa wasituna so'an, 60 sok. 1 wasak itu 60 sok. Wa kullu so'in arba'un mi'atu amdadin wa alaihi fal khamsa ausuk. Ingkene madacin. Anak yang ditakar, anak yang cerobokan, ingkana pakai wasak, pakai so dan sebagainya. Wa dzalika ibaratun an alfin wa mi'atai muddin nabawi, yaitu istilah untuk 1200 mud sa'mud. Wa wajibuha, wajibnya al usur 1/10 in suqyat, jika disirami bi ghairi munatin, tanpa ongkos. Wa illa maka jika tidak fanisbuhu, separohnya. Wa yudamulan dikumpulaken apa zar'u gaga tanaman, ba'duhu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain, fi ikmalin nisabi, untuk menyempurnakan nisab. Ingka najinsan wahidan, apabila 1 jenis. Wa waqa'a hisaduhuma, dan jatuh panennya fi adamin wahidin, fi amin wahidin, pada tahun yang 1. Wala zakata fir rubu'i, apa nih, ra'idah, dan tidak ada zakat fi ra'il mauqufi, pada hasil tanaman yang diwakafkan. Gini nih Pak, gini nih. Zakat padi, misalnya zuru itu artinya bukan padi, pokoknya tanaman yang menguatkan. Zakat padi itu 1 kintal setengah, 1 ton setengah kintal. Ini dihitung pada waktu panen. Wa waqa'a hisaduhuma fi amin wahid, panen pertama mung oli 4 kintal, berarti kan durung wajib zakat sebab belum nisab. Kan nisabnya 1 ton. Panen pertama oli 4 kintal, panen keloro oli 2 kintal, piraku wis 6. Panen ketelu 4 kintal 1 ton. Kun jadi kumpulaken, kok bos kumpulaken 1 ton baru dijakati. Maka lamun profesi tidak dijakati Pak, Masya Allah, kaya-kaya tuh Pak, kaya-kaya tuh kayak orang adil banget ya Pak, kaya-kaya. Sebab zaman dahulu memang tidak ada profesi-profesian Pak. Baik, kita lanjutkan. Wa amma urudut tijaroh, adapun harta dagangan. Harta dagangan patu qawamu, maka dihitung akhirul hauli, pada akhir haul, akhir tahun, bin naqdi, dengan duit, alladhi usturiyat, kang go tuku, bihi kelawan nuqud.
barang dagangan dihitung di akhir tahun dengan nilai uang yang digunakan untuk membelinya. Fa idza balagot, maka apabila sampai opo qimatuha, harganya barang dagangan, nisobadalik kan nakdi, pada nisob uang itu, wajib maka wajib rubu usri, 1/40, wajib tadi ulan ngawiti opo haulul tijaroti, 1 tahunnya atau haulnya dagangan, min hina milkil urudi, saking waktu miliki dagangan, biniyati tijaroti, dengan niat tijaroh dagangan, in mulikat, apabila dimiliki, bimuawadotin, kelawan muawadoh kang bisa ditukar. Wa illa, jika tidak, famin hina tasarrufi, pada waktu mulai tasarruf, dijual belikan, fiha, dalam urudut tijaro, harta dagangan, kang dagang lih, iku batiye dikumpulaken, batiye bu dikumpulaken, sing awit mulai dagangan bulan Desember ke, batiye dikumpulaken sampai tekang Desember tahun depan, kan setahun kok. Toli engko duit kang dikumpulaken batieku dihargakaken ning emas. Emasnya sepira? Nisob emas itu 92 gram. 1 gram itu harganya berapa juta? 2 juta. 2 juta kali 92, 184. Jika duitnya sudah 184 juta dari batik daganganmu, sing awit dagangan Desember tekang ning Desember kang tahun depan, keluarkan 2% setengah. Faslun, wa amma zakatul badani fahiya zakatul fitri, adapun zakat badan yaitu zakat fitrah, tajibu wajib di ghurubi syamsi akhir yaumi Ramadan, karena terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, alaman malakat, bagi orang yang punya milik, ma yabdulu ala quti yaumil idi wa lailatihi, yaitu memiliki apa yang lebih dari makanan pokok pada hari Id dan malamnya. Jika hari Fitri dan malamnya besok itu ada kecukupan makanan pokok, boleh zakat, kalau enggak ada yang usah. Wa an maskanin wa dainin, dari tempat tinggal dan dainin utang. Wa wajib ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah, an nafsihi, untuk dirinya, wa an man talzimuhu nafqatuhu, dan untuk orang yang ditanggung napakahnya. Ibu-ibu punya pembantunya hidup di situ, mangan di situ, nginep di situ, zakatnya wajib dari majikan. Wa an man talzimuhu nafqatuhu, anak tanggung jawab ibu, maka anak zakatnya wajib dikeluarkan oleh ibu bapak. Min zaujihi, zaujatin, saking istri, wa aslin, lan wong tua, wa par'in, lan anak. An kulli wahidin so'in, setiap satu orang satu so, satu takaran. Ning kene 2 kilo 8 gram. Wa huwa arbatu amdadin, 4 mud nabawiyatin, bangsa nabi, min ghalibi kutin, saking umumnya makanan pokok al balad, dalam negara. Wa yajuzu, dan boleh ikhrajul a'la, zakat sing luwi bagus, anil adna, saking luwi sor, dunal aksi, tidak sebaliknya. Wa yajuzu ta'jilul fitrati, boleh mendahulukan zakat fitro min awali Ramadan, dari awal Ramadan nemberong dina, ibu-ibu zakat fitrah duluan boleh. Wa yajuzu ta'jilul fitrati min awali Ramadan, boleh mendahulukan zakat fitrah pada awal Ramadan, ora ngenteni takbiran oleh. Wal abdolu, sing utama, ada uha yaumal idi qabla sholatihi, yaitu pada waktu hari raya Idul Fitri sadurung yang lakoni sholat, yang utama. Wa yukrahu ba'daha, dimakruhan setelah sholat.
wa yahrumu ba'da yaumihi, haram zakat fitrah sawise raya dina Ahad, zakate dina Senin, haram. Rayane dina Ahad, zakate dina Ahad jam 10, makruh. Yang utama kapan? Yang utama pas subuh Idul Fitri sadurunge mangkat sholat utama, tapi waktu sesek godandan gak beli cukup ya Bu ya. Tuh, jadi bengi bae. Wa fi shahihi disebut di dalam hadis kang sahih faradong wajibaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, zakat fitrah so'an sok min tamrin saking korma au so'an min sair atau sok saking kacang awil alal abdi wal huri, baik untuk hamba sahaya walau tuan untuk orang yang merdeka, wadzakiri wal unsa, wadzakari wal unsa wong lanang lan wong wadon, wasogiri wal kabiri bocah cilik bocah tua, minal muslimina saking wong Islam, arep cilik arep gede pokoke wajib zakat. Ra ibu-ibu lagi lahiran jebrol, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib tabu iki bocah kang nembe lahir wajib dijakati. Tapi lamun lahirane tas salat Idul Fitri bubar ora wajib dijakati. Wa umiro biha antu'da qabla khurujin nas ila sholati, dan diperintahkan mengerjakan zakat fitrah sebelum menuju ke tempat sholat. Moga-moga sehat kabeh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.